Konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka memang begitu dramatis. Bahkan banyak meninggalkan kisah dan kenangan, baik itu duka maupun suka. Ada banyak kisah para pelaku sejarah tersebut yang telah dilaluinya ketika masa gerilya. Sebut saja salah satunya prajurit pejuang GAM bernama Jamaluddin, pasukan GAM wilayah 4 Aceh Besar. Bidikan di jidat karena mereka TNI, saat itu berada di ketinggian. Demikian kata Jamaluddin, mantan anggota gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang pernah lolos dari bidikan Sniper mengawali kisahnya. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Ketika itu Jamal dan rekannya dikepung satu pasukan TNI di kawasan hutan Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar tahun 2004 silam. Saat itu hari menjelang sore, Jamal sedang menunaikan ibadah sholat asar. Senapan otomat Kalashnikova miliknya dia taruh di sampingnya. Sementara rekannya berjaga-jaga dengan mata awas. Seperti biasa, ketika seorang di antara mereka sholat, yang lain menjaga, begitupun sebaliknya. Jamal baru saja menyelesaikan tasyahud awal ketika terdengar suara berdesing di antara pepohonan. Dia terkesiap, terasa ada embusan angin melewati kepalanya. Peluru dari sniper yang mengincar kepalanya itu tak mengenai sasaran. Allah masih berkehendak lain saat itu, dan saya selamat hingga hari ini, ucap lelaki yang memangku senapan sejak di bangku sekolah menengah kepada liputan6.com pada 13 November 2018 silam. Hari itu kontak tembak antara pasukan gerakan Aceh Merdeka wilayah 4 Aceh Besar yang dikomandoi Tengku Muharram dengan TNI tidak dapat dielakkan. Bunyi letupan memenuhi hutan, selongsong berjatuhan, kedua belah pihak saling mundur menjelang malam tiba. Menurut Jamal, pertempuran yang terjadi pada hari itu sama sekali tidak memakan korban jiwa di pihak GAM. Namun dia tidak tahu menau bagaimana nasib satu pasukan tentara yang menjadi lawan mereka saat itu. Saat kontak tembak terjadi, hanya dua pilihan, bunuh atau dibunuh. Perang itu kasar, harus kuat nyali untuk menjadi seorang gerilyawan, ujar pria kelahiran 3 Juni 1982 di Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Setelah pertempuran itu, Jamal dan rekan-rekannya masih bergerilya di dalam hutan. Namun setelah ada perjanjian damai antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Jamal memutuskan untuk turun gunung. Memangku senapan sambil bersekolah. Lelaki yang akrab dipanggil Cip-Cip oleh rekan seperjuangannya ini mulai bersentuhan dengan gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 2000. Jiwa keprajuritannya ditempa saat mengikuti latihan di kamp pelatihan militer GAM di Lukdrin, daerah 1, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Walau tercatat sebagai pasukan tentara Nanggro Aceh atau disingkat dengan TNA yang merupakan sayap tempur GAM, namun saat itu Jamal tetap bersekolah. Dia bersekolah di SMA PGRI Kurungbuku, Kabupaten Aceh Utara. Ketika ujian naik kelas tiba, Jamal tidak sungkan-sungkan meminta izin kepada komandannya untuk cuti. Setiap ujian naik kelas, saya tetap pulang untuk mengikuti ujian sekolah. Dalam situasi darurat militer itu, saya menganggap pendidikan sangat penting untuk kehidupan, ujar Jamal kepada liputan6.com. Dia bahkan berkeinginan kuliah setelah tamat SMA. Namun setelah mengikuti evaluasi belajar tahap akhir atau EBTANAS atau sekarang disebut dengan UAN pada 2002 lalu, Jamal mengubur niatnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dia memilih bergabung dengan pasukan GAM wilayah 4 yang membawai 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yakni Pekanbadak dan Loknga. Pasukan ini di bawah komando Tengku Muharram. Perang itu kejahatan,
Terkadang mau tidak mau, senang tidak senang, harus kita lakukan untuk melengkapi salah satu syarat suatu daerah yang siap berdiri sendiri. Demikian Jamal menggambarkan etnonasionalismenya sewaktu dirinya ingin Aceh lepas dari NKRI. Saat bergeria di Riba Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, Jamal masih sering berangan-angan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melanjutkan mimpi. Setelah perjanjian damai disepakati, Jamal ditugaskan oleh Komite Peralihan Aceh atau disingkat dengan KPA untuk memfasilitasi pengobatan bagi para mantan kombatan GAM atau masyarakat sipil yang cacat atau mengalami luka-luka akibat perang. Tugas ini dijalankannya hingga tahun 2009. Saat itu dia juga terlibat aktif dalam penyusunan program Jaminan Kesehatan Aceh atau disingkat dengan JKA sebagai anggota tim asistensi pemerintah Aceh bidang kesehatan. Selanjutnya Jamal diangkat menjadi anggota tim anti korupsi pemerintah Aceh hingga tahun 2011. Medio 2011, hasrat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi muncul kembali. Tak mau jiwanya yang haus pendidikan itu mati, Jamal mendaftarkan diri ke Fakultas Ekonomi Universitas Setiabudi Mandiri, Medan, Sumatera Utara. Karena begitu lama memegang senjata, Jamal sempat keteteran saat memegang pena. Pada titik ini, Jamal juga sempat kecewa. Pasalnya tidak ada pihak yang mau menyokong dana untuk para ex-kombatan yang hendak mengecap pendidikan seperti dirinya. Saya beberapa kali mengajukan biaya siswa ke Badan Reintegrasi Aceh yang disingkat dengan BRA. Mereka tidak merespon, namun saya tidak kecewa karena saya menganggap mereka tidak paham betapa butuhnya dunia akademik untuk menghadapi era global modern. Berkat adanya tekad yang kuat serta didukung oleh rekan-rekan dari civil society, tempatnya belajar berorganisasi, serta bermodalkan peternakan ayam boiler yang digarap secara swadaya sejak Ati bekerja di bawah naungan KPA pada 2006 lalu, Jamal akhirnya berhasil meraih gelar sarjana muda pada tahun 2014. Tak sampai di situ, pada tahun 2015, Jamal melanjutkan pasca sarjana di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Bahkan dia berhasil menyisipkan titel master di ujung namanya. Lelaki magister manajemen itu mengontrol IPK 3,40. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.